Para business leaders and intellectual business community, kita lanjut dalam segmen ketiga diskusi kita hari ini di competitive imperative of learning, atau gampangnya kita ngomong execution as learning. Bagaimana kita bisa memilih which one we want, karena dua-duanya mungkin sekarang masih dipakai, tetapi yang disuggest oleh artikel ini adalah bahwa zaman sekarang kita harus menggunakan execution as learning rather than execution cuma mencari efisiensi. Atau kalau kita permisalkan anak kita sekarang ini bukan hanya harus kita lihat nilai ulangannya ya, yang berupa angka, tetapi juga harus kita lihat dia bisa nggak develop social skillnya sama teman-temannya, bisa nggak dia happy di dalam kelasnya, dan hal-hal lain yang mungkin tidak di measure yang standard ya, yang biasanya standardnya kan nilai raport itu berapa begitu kan. Nah, untuk bisa mendapatkan execution as learning ini ada step-step yang menurut artikel ini, yaitu pertama adalah provide proses guidelines. Jadi tetap proses itu ada guidelines yang bukan dilepas dari awal seperti Pak Hasan tadi ceritakan orang yang masang audio gitu ya. Karena kalau nggak ada guidelines-nya ya bisa kacau balau kemana-mana. Tetapi guidelines-nya ada, but you can improve. Yang kedua adalah provide tools for employee to collaborate on real time. Jadi sembari jalan, kalau ada masalah, tidak harus bos yang memutuskan, tapi let them do the decisions, mau ngapain. Let them find the commitment together. Ini mau diapain nih, sama-sama. Ya. Kemudian yang ketiga adalah collect proses data. Kalau ada yang keluar dari proses guidelines yang disepakati dari awal, boleh dilakukan, tapi datanya harus tetap direcord. Dan alasannya kenapa harus menyimpang dari guidelines-nya, karena itu akan harus di review again di dalam step yang keempat, yaitu diinstitusikan disiplin reflections. Jadi setelah begitu selesai satu langsung dievaluasi, selesai satu langsung dievaluasi, bukan menunggu setiap 6 bulan atau setiap 1 tahun. Jadi setiap akhir dari satu proses akan ada meeting untuk melihat balik apa yang terjadi di jalan berbeda dengan yang direncanakan. Jadi setiap saat belajar terus. Nah, ini adalah konsep yang ditawarkan untuk bagaimana mengapply execution as learning. Ya, jadi 4 langkah tersebut. Kita ngomong contoh kasus aja deh, ya, karena Pak Hasan ini pernah megang Sempati Air yang kita semua tahu pada zamannya Sempati Air itu merupakan airlines yang sangat disegani dan people like Sempati. Ya. Pasti ada hubungannya dengan bagaimana Sempati dipimpin oleh Pak Hasan Sudjono dari awal. Pak Hasan, kalau kita try to see this concept, kita balikan ke dalam Sempati Airlines pada saat Bapak pemimpin. Apakah waktu itu, walaupun belum baca artikel ini kan baru keluar 2008 gitu Pak ya. Tapi did you apply execution as learning, or did you apply execution as efficiency pada saat itu Pak? Ini sambil promosi HBR ya. Jadi sebetulnya yang menulis ini adalah murid daripada yang menulis artikel Are You in a Learning Organization? Mr. Dr. David siapa itu ada di, dan itu dia terbitkan artikelnya tahun 92 dan saya baca artikel itu, dan sampai sekarang di Harvard Business Review dia merupakan salah satu all-time bestseller. Jadi saya udah tergugah, hati saya udah dari waktu di tahun 92. Saya waktu di tahun 92 itu baru 2 tahun menjabat sebagai dirut di Sempati Air. Tapi saya bisa kasih contoh ya, di mana karena itu kemudian kita coba gunakan apa yang kita bisa serap. Dan saya lihat langkah-langkah yang disebut di sini juga nggak jauh-jauh beda dengan apa yang kita coba tampilkan di dalam organisasi kita sendiri saat itu. Misalnya, saya melihat ada peluang bahwa orang kalau di pesawat itu bengong. 2 jam, even hanya penerbangan 1 jam seperempat ke Surabaya, bengong. Bengongnya 2 jam. Penerbangan 1 jam seperempat, bengongnya 2 jam karena masih nunggu di airport juga kan. Pesawatnya muter-muter. Nunggu di airport bengong, di pesawat bengong, selesainya ambil koper gak bengong gitu ya. Jadi saya melihat bahwa kebengongan itu harusnya bisa dimanfaatkan.
banyak airline kalau untuk penerbangan jarak jauh misalnya dari Singapura ke London, dia kan bisa, semua airline bisa adu hebat in-flight entertainment systems kan. Aku punya video ini terbagus atau punya bisa internet ini segala macam. Tapi kalau untuk penerbangan 1,5 jam 2 jam domestik, itu bengong itu apa? Bagaimana bisa mengisi waktu? Umumnya orang minta majalah atau koran. Tapi banyak juga yang sudah di ruang tunggu tadi terlanjur baca majalah dan koran karena nunggu dipanggil tadi ya. Saya melihat di sini bahwa kuesioner kalau misalnya di restoran atau di hotel kita jarang isi. Jarang isi karena who wants to be bothered? Gitu kan, apatis aja lah kita. Jadi senang nggak senang, makes no difference. Tapi kalau di pesawat saya perhatikan kuesioner selalu diisi. Bukan karena orangnya senang mengisi kuesioner, tapi lagi bengong. Anggap aja pengganti TTS lah gitu ya. Dan ini waktu yang berharga. Nah, tinggal kita buat suatu kuesioner yang demikian menggelitik otak, imajinasi yang baca bahwa oh ini kuesionernya ini juga ya telah dipikirkan matang-matang, pertanyaannya tuh nggak sembarangan seperti bagaimana pelayanan kami di udara, tidak begitu pertanyaan itu adalah bagaimana pelayanan cabin attendant, bagaimana penampilan cabin attendant, bagaimana penyajian koran, bagaimana penyajian minuman. Jadi kita ada spesifik, jadi kuesionernya 64 pertanyaan. Tapi orangnya semua senang ngisi. Sehingga kita mendapatkan proses guideline tentu udah kita dapat karena standard operating procedure airline. Ya, tapi kita bisa mendapat tools for employees to collaborate in real time. Dan itu kita tingkatkan lagi karena semua data itu semua data kuesioner harus dimasukkan ke dalam komputer. Zaman itu belum banyak orang pakai komputer untuk begini-beginian. Harus dimasukkan komputer dan keesokan harinya untuk semua penerbangan yang terjadi, semua kuesioner penerbangan hari sebelumnya udah masuk di dalam komputer saya. Oke. Dan tapi itu harus dibaca oleh kru berikutnya atau enggak? Enggak. Semua langsung ke saya karena semua private and confidential ke direksi. Saya baca dan dari situ setiap malam sebelum tidur itu akan ada 10-20 kasus di mana akhirnya ada kasus spesifik di mana telah terjadi suatu ketidaknyamanan bagi penumpang dan kita tahu siapa krunya, kita tahu tanggal berapa, kita tahu pada penerbangan mana. Pembelajaran itu saya pakai untuk satu memperbaiki proses di dalam karyawan, tetapi yang nulis kuesioner GR karena dia dapat surat dalam 2 hari setelah dia terbang atau 3 hari setelah dia terbang, surat pribadi dari direksi Sempati yang mengakui terima kasih atas komentarnya di kuesioner dan yang dikeluhkan sedang segera diperbaiki. Dan secara kita institutionalize discipline reflection itu bahkan karena kita membuat suatu namanya dewan konsumen, yaitu suatu dewan korporat yang ekstra korporat karena sebetulnya nggak ada dalam anggaran dasar perusahaan, tetapi dia terdiri dari our best customers yang kemudian our best customers itu kami kasih tiket perjalanan gratis sepanjang 1 tahun, ada 20 orang, secret, tidak diketahui oleh karyawan, dan 20 orang itu boleh terbang gratis dengan catatan bahwa dia mengisi kuesioner kita untuk setiap penerbangan. Jadi dibayarnya di muka lah gitu ya. Tapi karena dia tidak mungkin menjadi penumpang yang paling loyal ke kita kalau bukan karena dia sering terbang dengan kita kan. Jadi dia banyak terbang, memang tugasnya sehingga kita akan banyak dapat masukan, dan orang yang kali ini sekarang punya stake, punya hasrat yang sama dengan kita, yaitu ingin memperbaiki airline yang dia tumpangi. Pak, when you get the feedback ya, how long you use this feedback evaluation untuk mempengaruhi the next prosesnya? Jadi, if I see you every day collecting some questionnaires gitu ya. Kalau di dalam prinsip ini kan, every time you have collected your questionnaires, you analyze, langsung itu akan berperan dalam operation berikutnya. Ya, jadi apa yang dipelajari hari itu, misalnya bukan hari itu lah, mungkin paling enggak beberapa hari sesudahnya. Tidak nunggu 3 bulan sekali terus dievaluasi kemudian di feedback kembali kepada pramugari atau pilotnya. Karena itu ya itu berarti
biasa gitu ya. Tetapi yang justru yang ini adalah bagaimana as fluid as possible survei tersebut resultnya langsung masuk ke dalam proses berikutnya gitu. Ya, ya di sini hebatnya komputer ya, karena komputer itu kan bisa berbuat sesuatu yang sangat manual menjadi cepat. Jadi daripada saya ketemu dengan semua cabin attendant atau dengan semua pilot, dulu saya punya kebiasaan setiap hari Senin makan siang dengan 10 orang penerbang. Jadi udah pasti itu ada 10 orang penerbangan yang pasti akan makan, dan kita ngobrol segala macam mulai dari anaknya baru disunat sampai dia baru bisa mulai nyicil rumah di mana. Jadi nggak selalu mengenai operasional, tapi banyak juga tentunya mengenai hal operasional. Nah, daripada saya mengatakan secara stereotyping ke cabin crew atau ke cockpit crew, kalian dianggap nggak ramah. Padahal 90% dari mereka yang hadir itu sebetulnya ramah. Tapi karena yang 10% dan 10% itu bukan angka kecil. Kalau dalam pelayanan 10% itu juga suatu cacat besar kan. Nah, tapi daripada saya menyalahkan 9 orang padahal yang punya masalah cuma 1 orang, karena ada data kuesioner, saya tahu pada penerbangan mana, customer mana, cabin attendant mana. Dan setelah ada 3 kali saya tahu cabin attendant yang sama terlibat di dalam keluhan yang sama, kan saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya masalahnya ada sama 1 orang ini. Nah, 1 orang itu saja yang kita panggil untuk perbaiki. Jadi penggunaan learning ini bisa mengakuratkan pekerjaan eksekusinya tadi. Daripada kita ngomel-ngomel, kalian harus ramah sama penumpang. Nanti sementara di dalam hati si karyawan dibilang, saya udah ramah. Oke Pak, kita akan continue dalam next segment. Intellectual Business Community dan para business leaders, buat Anda yang ingin berpartisipasi silahkan SMS ke 08 96 kali 788, dan buat yang terpilih akan mendapatkan buku dari Harvard Business Press berjudul Business Process. Kita akan masuk ke dalam segmen berikutnya.